Untuk apa membuat investasi besar-besaran, namun di situ adalah investor asing, kemudian masuk ke pulau itu bayarnya mahal. Artinya yang untung adalah investor asing. Artinya orang asing ini membuat usaha di atas tanah air Indonesia, keuntungannya buat dia. Kepada pemerintah paling bayar pajak. Saran saya, bagi saham, ya mungkin investor asing oke lah 51%. Mungkin pemerintah setempat kasih mungkin 10%. Nah, 39% atau 40% itu atas nama warga setempat. Jadi setiap ada pembagian hasil saham, seluruh warga di tempat itu juga dapat. Itu baru cerdas, itu baru hebat. Kalau semua investor asing, ya sama saja memperkaya bangsa asing, mereka numpang di atas tanah kita. Ini kalau saran saya, libatkan rakyat setempat, warga setempat sebagai pemilik saham, sebagai investor di dalam mengelola wisata di pulau seperti itu. Ini sahabatku yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai pulau kita habis dijual ke bangsa asing, dalam artian dikuasai bangsa asing. Mereka berbisnis di situ, keuntungannya buat dia. Sedangkan rakyat setempat, warga setempat hanya sebagai budak di situ, hanya sebagai tukang sapu, hanya sebagai penunggu kamar mandi, hanya sebagai security, hanya sebagai karyawan semata. Itu namanya budak di atas tanah airnya yang digaji oleh bangsa asing. Cuma satu-satunya di dunia, Luhut, Pulau Komodo harus kita jual. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan wisata Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi dan bernilai jual tinggi. Karena itu pemerintah tetap akan mempromosikan proyek wisata tersebut. Karena saya pikir Pulau Komodo ini cuma satu-satunya di dunia, jadi kita harus jual. Begitulah katanya dalam rapat koordinasi nasional percepatan pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas secara virtual. Maksud dari menjual yang Luhut sampaikan adalah dengan menjadikan Pulau Komodo destinasi wisata premium atau kelas atas. Saat ini pemerintah masih mempertimbangkan pulau mana saja yang akan ditempatkan untuk dibangun fasilitas kelas wahid di sana. Nanti kita putuskan pulau mana yang banyak wisatawan, masif turis, dan mana pulau yang bikin 6 stars. Kalau orang mau datang ke sana ya dia harus bayar mahal. Begitulah ucapnya. Luhut mengakui proyek ini memang bersifat komersil, namun ia menegaskan tujuan utamanya adalah untuk memberikan perawatan bagi hewan langka tersebut. Kita harus komersil karena kita mau rawat binatang ini supaya binatang ini dia punya DNA bisa kita pelihara terus. Begitulah jelasnya. Meski begitu, Luhut menegaskan jika pengembangan destinasi wisata tersebut tetap akan mempertimbangkan kelestarian alam, khususnya Komodo sendiri. Karenanya ia menampik anggapan sejumlah kalangan yang menilai jika pembangunan wisata Komodo ini tidak merawat habitat Komodo. Karena orang tidak suka atau terus terang saja underestimate kepada kami. Waktu keputusan gubernur dikonsolidasikan itu dianggap kami malah tidak merawat. Justru kami merawat maksudnya. Begitulah tuturnya. Luhut juga menyarankan Gubernur NTT untuk menunjuk konsultan global yang memiliki pengalaman menata pariwisata premium untuk mengelola wisata Pulau Komodo. Nantinya, pemerintah akan menyediakan wisata premium di kawasan tersebut. Saran saya, Pak Gubernur, terserah siapa orang yang sudah ahli di dunia menata pariwisata premium seperti ini. Jadi bisa kelola Pulau Rinca, Pulau Komodo, terserah saja. Mungkin Pak Gubernur dan tim lebih tahu. Begitulah tutur Luhut dalam pembangunan pariwisata Pulau Komodo.
Kemenko Marves akan mengadakan rapat terpadu dengan KLHK. Kemenparekraf, pemerintah daerah, dan otoritas Labuan Bajo. Kita duduk, kita rumuskan dan usulkan perpres itu sekaligus kita revisinya. Saya minta dalam 2 minggu ini tolong teman-teman sekalian lihat perpres. Apalagi yang kita buat supaya cover semua, supaya jangan di dunia ini kita dianggap kayak apa ya. Begitulah jelasnya. Luhut menyebut, tidak ada yang salah dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI. Meski begitu, ia tidak menampik ada beberapa mekanisme dari peraturan tentang ekspor benih lobster tersebut yang meski diperbaiki. Hal tersebut disampaikan usai Luhut menggelar rapat perdana bersama Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tadi kita evaluasi sebentar mengenai lobster. Jadi kalau dari aturan yang ada, yang dibuat permen, yang dibuat tidak ada yang salah. Begitulah kata Luhut saat ini menjabat sebagai Menteri KKAD interim di kantor KKP. Luhut mendapatkan informasi dari pihak KKP bahwa program ekspor benih lobster juga bermanfaat bagi nelayan di pesisir selatan. Meski begitu, Luhut menyebutkan apabila masih ada beberapa mekanisme dalam penerapan permen yang mesti dievaluasi. Nah, kalau ada mekanisme yang salah itu sedang kita evaluasi. Dan sekarang dihentikan, mungkin beberapa waktu dan setelah nanti evaluasi kita akan lanjutkan lagi kalau memang bisa dilanjutkan. Begitulah tambah Luhut. Ekspor benih lobster kembali diperbincangkan publik setelah Menkp nonaktif Edi Prabowo dicokok KPK pada Rabu lalu. Ia ditangkap karena dugaan kasus suap ekspor benih lobster. Dalam kasus suap ekspor benih lobster tersebut, penyidik KPK telah menetapkan 7 orang tersangka. Menteri KKP Edi Prabowo, Staf Sus Menteri KKP Safri, dan Andrew Pribadi Wisata. Pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri KKP Ainul Fakih, dan pemberi suap Direktur PT DPP Suharjito dan Amril Mukmini. 2 tersangka diantaranya Andrew dan Amiril masih berstatus buron. KPK pun telah meminta keduanya untuk segera menyerahkan diri. Kami himbau untuk kepada 2 tersangka APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK. Begitulah kata Ketua KPK Nawawi Pomulangu. Nawawi menjabarkan dalam perkara rasuah ini Menteri KKP Edi Prabowo diduga menerima suap mencapai 3,4 miliar dan 100.000 dolar Amerika Serikat. Sebagian uang tersebut telah digunakan Edi bersama istrinya Iis Rosita Dewi untuk membeli barang mewah seperti tas Hermes hingga jam Rolex di Amerika Serikat. Sedangkan Amiril diduga sebagai pihak perantara suap dari PT DPP Suharjito kepada Edi. Adapun Andrew dan staf sus Menteri KKP lainnya diduga turut menerima uang dari Ainul Fakih, yang tak lain merupakan staf dari istri Edi. Atas perbuatannya, Edi dan CS selaku penerima suap dijerat pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jangkau pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jangkau pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan Suharjito selaku pemberi suap dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jangkau pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jangkau pasal 64 ayat 1 KUHP. Publik mempertanyakan siapa sosok pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo setelah mundur pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Banyak kalangan berpendapat, pejabat yang bakal duduk menjadi Menteri KKP bukan dari Partai Gerindra,
tempat Edi terdaftar sebagai kader. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang ditunjuk sebagai pengganti sementara, mengaku tidak mengetahui siapa pengganti Edi Prabowo. Disinggung mengenai komunikasi dengan istana perihal kandidat pengganti Edi Prabowo, Luhut malah menjawab tidak mau berlama-lama menduduki rangkap jabatan. Mana saya tahu kalau itu? Kau tanya yang punya pekerjaan. Soal jabatan ini saya juga nggak mau lama-lama, pekerjaan saya banyak kok. Begitulah tandas Luhut.